Teknik kimia 1, teknik kimia 1, teknik kimia 1, teknik kimia. Welcome to Moce, ngobrol bareng Chemical Engineering. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Echa. Dan kali ini aku ditemenin host baru, yaitu kenalin, nama aku Azifa. Dan di kali ini kita akan kedatangan tamu baru. Tapi sebelum itu, gimana teman-teman semester genap ya kali ini? Apakah berjalan dengan baik dan lancar? Semoga sisa di semester genap ini semuanya berjalan lancar ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita udah masuk ke episode ngoceh ke-5. Jadi untuk pembicara yang kali ini nggak kalah seru dan nggak kalah menginspirasi dari episode-episode sebelumnya nih. Oke, jadi gimana, Ca? Jadi langsung aja kali ya, tanpa berlama-lama lagi kita kenalan dengan pembicara kita kali ini, yaitu Tada! Halo. Boleh Mbak langsung kenalin? Oke, kenalin semuanya, aku Sinta Jessis Yadi Rohita, biasa dipanggil Sinta. Aku dari angkatan 2022. Oke, jadi nih teman-teman, by the way ya, sebelum ini podcast ada ya, aku udah notice banget sama mbaknya loh ya, Cah. Oh ya, kamu notice sejak kapan? Sejak sebelum kuliah, beneran loh mbak, ini beneran. Karena apa teman-teman? Karena Instagram mbaknya super estetik dan personal brandingnya itu kayak oke banget. Jadi aku juga sempat lihat Instagram mbaknya tuh banyak banget kegiatan-kegiatan yang menurutku menarik. Dan di situ banyak video juga kayak yang kamu lihat itu video praktikum nggak sih? Iya, makanya aku notice-nya karena videonya praktikum. Oh my god, kayaknya teknik kimia itu seseru itu loh dari ngeliat video mbaknya. Jadi kayak oke, aku suka mbak ini. Oke, jadi gimana sih mbak, sejak kapan mbak mulai membangun branding di Instagram itu? Atau bahkan di media sosial lainnya mungkin? Oke, jadi sebenarnya tuh aku kayak ngebangun brandingnya tuh nggak sengaja gitu sebenarnya. Jadi awalnya emang dari SMP sampai SMA kan aku kegiatan gitu sering organisasi. Nah, akhirnya tuh aku banyak kayak sharing gitu. Dulu masih lebih sering sih daripada sekarang, kayak bikin story terus kayak share aku belajar apa dari kegiatan ini, kayak aku ngapain aja. Nah dari situ banyak banget teman-teman yang sering nanya. Jadi aku mulai kayak makin seneng aja gitu sharingnya. Jadi pelan-pelan kebangun ternyata sampai orang mungkin rasanya kayak oh di akun aku yang ini tuh aku bisa sharing gitu. Jadi kebawa dari situ sih kebangunnya. Oke. Jadi nih teman-teman, kita bisa lihat Instagram mbaknya dan di sini kayak ada itu nggak sih mbak? Itu kayak emang bionya emang mbak sengajain gitu nggak? Iya. Bagus banget. Oke teman-teman, ini aku lihat ya kayak di sorotannya ada PIMNAS, terus ada UNIF, kayak gimana mbaknya kuliah. Jadi kayaknya aku penasaran deh mbak, ini aku lihat mbaknya kuliah iya, kayak nge-MC iya, terus kayak organisasi sama lombanya juga kenceng banget guys. Jadi aku penasaran gimana sih mbak cara manage waktunya tanpa mengorbanin salah satunya nih dari semua kegiatan yang super padat itu. Oke. Kalau misalnya kuliah, aku udah nge-plan per semester tuh aku mau ngapain aja. Jadi kayak jauh sebelum mulai kuliah, aku bisa nge-plan dulu kira-kira di semester ini aku targetnya mau ada apa aja. Nah nanti kalau misalnya kegiatan itu tuh perlu komitmen yang panjang, kayak misalnya kayak organisasi kan bisa setahun ya, minimal 6 bulan sampai setahun. Nah berarti di sela-sela itu aku cuma bisa mengambil kegiatan yang nggak ada komitmen besarnya lagi. Jadi kayak cuma MC mungkin atau apa. Nah, habis itu baru kalau misalnya udah ada nih, aku biasanya kayak time blocking gitu. Ya biasa kalau misalnya kayak konten cari yang kosong, jadi kayak kuliah siangnya kosong, aku bisa take atau ngedit terus bisa post sesuai tanggalnya dan sebagainya. Misalnya kayak gitu aja sih. Kalau misalnya mbak nge-plan di setiap semester, berarti di plan kali ini semester ini mbak ngapain plannya? Di semester ini fokus kuliah kebetulan. Jadi plan besarnya adalah lebih fokus kuliah karena kan udah jalan penelitian juga. Jadi pengennya lebih cepat selesainya. Terus karena organisasi juga aku udah selesaiin di semester kemarin, jadi sekarang aku lebih balik ke aku sendiri. Jadi kayak mau cari pet lagi besok, kira-kira di semester depan aku harus kemana arahnya. Terus dari semua pengalaman lomba dan organisasi itu, mana yang menurut mbak paling berpengaruh di personal branding mbak? Sebenarnya aku nggak bisa kayak pilih salah satu karena menurut aku semuanya tuh berpengaruh gitu loh, tapi ada porsinya masing-masing. Jadi kayak aku kan beberapa kali kegiatan volunteering kayak gitu. Nah di situ tuh benar-benar bikin aku ketemu banyak orang. Nah ketika kan juga di luar kuliah dan lain sebagainya ya, jadi
aku ketemu banyak orang yang baru, di sana kenal orang yang baru juga, akhirnya mereka juga tahu aku dan kita bisa sharing banyak gitu loh. Nah di situ menurut aku yang bisa apa ya, nge-exercise aku buat bisa lebih extrovert lagi, kenalan lagi sama orang lain. Mungkin yang kegiatan itu. Seru banget ya Ca. Jadi aku juga penasaran nih Mbak, kan kayak udah personal brandingnya kan Mbak bagus banget nih. Pernah nggak Mbak dapet tawaran atau dari orang luar karena personal branding Mbak yang bagus nih? Kalau boleh cerita dong, aku sangat penasaran. Kalau tawaran tuh sebenarnya lebih ke arah kayak misalnya ini sebenarnya kayak agak kaget sih, karena waktu itu sempet diminta buat kayak ngisi apa sih kayak seminar atau workshop buat public speaking gitu. Nah karena di situ menurut aku ngerasanya kayak belum kapasitasnya belum sampai di situ gitu, tapi ternyata ada yang coba untuk percaya ke aku dan ternyata bisa juga. Itu sih biasanya aku beberapa kali ngisi workshop kayak gitu, jadi kayak oh ternyata seru juga. Terus dari semua kegiatan yang Mbak ikutin itu, menurut Mbak yang paling ngasih dampak signifikan untuk kenalin Mbak ke banyak orang itu apa? Kayak workshop kan tadi berarti Mbak sebagai pembicaranya kan? Iya. Nah pokoknya dari kegiatan volunteer aku ketemu banyak orang kan. Nah biasanya aku di reach out untuk ngisi workshop itu juga dari beberapa kenalan atau kenalan lagi gitu loh. Biasanya kayak oh aku ada rekomendasi nih buat ngisi ini. Dari kegiatan yang itu tuh menurut aku yang paling signifikan buat ngebantu aku bisa nge-branding diri. Jadi kayak kesannya orang tuh akhirnya tahu gitu. Oh, kalau nyebut nama aku, oh berarti areanya tuh public speaking atau misalnya nge-MC kayak gitu. Dari situ sih. Terus dari kegiatan Mbak itu yang kan jadinya relasinya luas dan lebar ini kan Mbak. Menurut Mbak orang yang paling oke, yang udah kenalan sama Mbak siapa Mbak? Pengen tahu dong Mbak. Ada sih sebenarnya. Kalau teman-teman mungkin yang lebih kalau pernah kayak nonton apa ya, teman-teman yang tahu kayak hukum gitu mungkin tahu dari UI namanya Andita Arsha. Itu waktu itu debat sama Saddam. Jadi aku tahu. Iya, itu mereka kayak bestie gitu. Sekarang Andita Arsha itu dihukum, dia kayak advokasi dan lain sebagainya. Itu salah satu orang ini. Dan kalau teman-teman suka kayak nge-explore dunia yang exchange atau pertukaran pelajar kayak gitu, mungkin teman-teman tahu namanya Tajana Shafira. Itu salah satu teman aku yang aku kenal dari relasi-relasi. Oh, jadi Mbak tadi nyinggung pertukaran pelajar loh. Iya. Jadi aku lihat nih ya teman-teman, di Instagram Mbaknya itu kayak ada pertukaran pelajar gitu loh teman-teman. Jadi gimana sih Mbak ceritanya pertukaran pelajar itu, kok bisa Mbak kayak dapetin peluang itu gitu? Nih aku lihat tadi kayak menarik banget loh, Ca. Iya, jadi itu tuh aku pertukaran pelajar waktu SMA sebenarnya. Waktu aku kelas 12 ke Amerika Serikat gitu. Jadi aku selama setahun di sekolah di sana. Terus ya ketemu banyak orang lagi, belajar banyak banget karena setahun di sana tuh bener-bener kayak ngeriset semua kehidupan gitu kan. Jadi kayak mulai dari nol lagi ya gitu. Jadi bener-bener nggak ada temennya di sana. Aku di rumah warga, jadi kayak apa, host family gitu atau keluarga angkat istilahnya. Sama ada salah satu anak exchange juga dari Jepang. Jadi aku berdua di rumah itu sama temanku namanya Natsuma. Nah kita di sana belajar kayak blending karena bahasa juga jadi salah satu penghalang kan. Jadi benar-benar belajar bareng. Ya di sana aku juga ikut kegiatan banyak sih lumayan. Kayak aku ikut klub renang, klub kayak olahraga di sana. Kalau cowok kan biasanya football yang kayak rugby gitu kan. Kalau cewek di sana tuh olahraga yang ini lacrosse namanya. Ini olahraga apa Mbak? Ini waktu aku nonton football yang cowok-cowok. Kalau boleh tahu itu kan biasanya ada program exchange QLIS. Aku pakai QLIS. QLIS. Iya. Seru banget. Iya. Berarti Mbak exchange-nya itu di semester 1? Enggak, waktu SMA. SMA kelas 12 semester 1. Iya, semester ganjil. Iya, semester ganjil benar. Jadi berapa lama sih Mbak itu? Setahun di sana. Setahun full ya. Oke. Jadi nih kayak udah banyak banget kegiatan dan pastinya ada nih Mbak yang kayak emang memberikan kesan yang kayak positif ke Mbak. Ada juga yang pastinya bakal kayak negatifnya gitu. Menurut Mbak gimana sih dari Mbak sendiri menanggapi hal tersebut?
kalau hal-hal kayak gitu kan kita nggak bisa kontrol ya. Iya. Kayak orang lihat kita kan pasti ya terserah mereka sendiri Iya. dong kayak ngeliat kita gimana. Pasti banyak juga yang ngerasa aku tuh mungkin kayak ih ngapain sih dia kayak gini Iya. gitu kan. Kan kita worry-nya juga orang nanti mikir kalau aku posting apa aku ngapain. Iya. orang pasti mikir, "Ih, ngapain sih dia ngapain gitu. Cuma aku ngerasa hal-hal itu tuh mau kita ngapain aja pasti bakal muncul gitu. Kita diem aja pun juga pasti ada yang ngomongin. Jadi kalau aku ngerasa aku sangat terbuka sama kritik dan masukan, tapi kalau misalnya orang-orang itu hanya ngomongin aja ya udah biarin aja. Aku lebih nganggep itu bukan penghalang aku buat tetap jalan. Terus dari segala feedback positif maupun negatif itu gimana Mbak membentuk citra dalam mengembangkan public speaking, terus leadership skills-nya juga, terus communication-nya juga mungkin? Kalau misalnya aku dapet kayak saran gitu dari teman-teman saya habis event atau apa, Iya. terus kayak ada masukan gitu besok lebih kayak gini ya atau kayak gini. Nah di situ aku coba cari, oh oke, ini caranya gimana ya biar bisa lebih excel lagi di hal yang tadi dikoreksi itu. Jadi biasanya aku coba cari kayak pelatihan-pelatihan gitu atau aku sharing. Jadi aku, nah karena aku udah beberapa kali nge-MC, jadi aku Iya. punya beberapa kayak kakak-kakak yang Iya. lebih senior yang bisa aku tanyain gitu buat nge-MC. Jadi aku sering tanya ke mereka, sering kayak minta diajarin misalnya. Tiba-tiba nih aku ditawarin MC wedding, which is yang aku gak pernah gitu kan. Terus Iya. kayak aku nanya dulu ke mereka, kayak gimana ya biasanya, gitu, apa yang aku harus siapin. Gitu. Jadi aku lebih ke cari ilmu lagi. Oke, kan aku udah lihat sebanyak itu loh, Cah. Pasti Mbak punya kayak role model gitu nggak sih Mbak untuk membangun personal branding ini? Kalau aku sih role model aku Mbaknya, gengs. Gimana Mbak? Siapa tuh? Aku penasaran, beneran penasaran deh. Sebenarnya tuh apa ya? Aku tuh nggak yang kayak bener-bener fanatik sama satu orang. Ya. Ada beberapa karena karakternya beda-beda. Iya, Dan sebenarnya tuh pastinya. aku yang bikin aku semangat banget exchange waktu itu adalah Gita Saf. Oh. Ya. Jadi karena aku tuh suka aja dia punya pemikiran yang beda aja gitu, Iya. bagus juga dan logis banget. Apalagi dia geraknya juga di science kan, jadi aku kayak wah seru banget nih dia gitu. Terus selain itu aku juga ngikutin Maudy Ayunda. Oh my god. Siapa yang Inspirasi nggak suka semua dia? orang. Orang nggak suka dia. Nah, aku suka banget cara dia tuh ngomong di publik secara tenang gitu, dan pembawaannya tuh kayak anggun gitu, tapi Iya. smart banget. Kalau kita taunya tuh beauty brand also beauty face. Iya, terus aku lihat di Instagramnya Mbak juga ini apa sih Mbak yang ini? Oh iya. Yang intip itu? Jadi waktu aku semester berapa ya? Atau pokoknya semester 2 atau semester 3 aku lupa. Ini tuh aku ikut jadi kayak internship gitu modelnya di salah satu perusahaan farmasi Iya. punya Korea, tapi dia punya cabang di Indo namanya Daewoo. Nah terus aku jadi kayak konten kreatornya gitu selama 6 bulan. Oh. Itu 6 bulan berarti rangkaiannya mengganggu kuliah nggak Mbak kira-kira? Oh enggak, kalau ini kebetulan itu emang di set enggak nganggu kuliah, jadi kayak hybrid gitu. Ada kegiatan kita yang langsung, ada yang bisa kita handle dari rumah. Terus aku juga sempat nge-scroll postingannya Mbak. Di situ ada PKM. Ah, iya. Itu Mbak ngikutinnya bidang apa? Terus ngapain tuh Mbak PKM-nya? Nah, aku PKM tuh 2 kali di pas maba, jadi 2023 sama 24. Di 23 itu aku 23 24 sama-sama PKM VGK. Jadi yang video gagasan konstruktif, Iya. yang bikin video itu. Nah, aku ikut dua-duanya di situ karena ya suka aja bikin video gitu kan. Iya, Jadi- makanya. Jadi ya udah deh gitu, coba aja. Ternyata di yang kemarin yang 24 bisa lolos PIMNAS. Oh my god. Yang becakin ini berarti yang dua Mbak? Bukan, yang Iya. satunya lagi. Yang mana Mbak? Yang di atasnya lagi sebenarnya. Oh. Ada nggak ya? Nah, Ada ini aku lihat Wish This itu. Month. Nah, Oh ini. iya. Seru banget Seru ya banget. Ca. Kamu ikut PKM gak Jin? Enggak, pengen. Ikut dong, ikut Please ajarin. Oh iya, selain itu aku juga lihat kayak ada Wardah gitu loh guys. Jadi gimana sih Mbak ceritanya yang itu? Aku coba daftar loh Mbak, tapi aku nggak keterima teman-teman. Mbak kasih tipsnya beneran, aku nggak keterima. Gak apa, coba lagi besok. Sebenarnya aku iseng daftar ini. Karena aku belum pernah nyoba yang kayak konten yang beauty gitu. Iya. Jadi aku tuh ngerasa bahwa yang di Instagram itu semua isinya kayak inspiring gitu, yang kayak sharing. Oh. Terus aku ngerasa apa aku coba aja ya. Ternyata
bisa masuk. Waktu itu emang ada kayak wawancaranya gitu, ditanya-tanyain dan sebagainya. Dan ternyata seru banget kayak dan dunia kontennya tuh beda gitu loh, dari konten yang education. Gitu. Jadi kayak bener-bener kontennya tuh cepet banget pergantian trennya dibanding yang kita bikin kayak sharing gitu. Tapi ini ganggu kuliah gitu kan Mbak? Kayak fleksibel juga ya? Kayak weekend juga gitu kegiatan. Seru. Daftar lagi Cik tahun depan? Iya, pengen. Daftar lagi kan? Kayaknya ada lagi bentar lagi. Iya, soalnya aku coba kan, terus aku udah masukin, ternyata belum rezeki, gengs. Beneran. Kita coba lagi. Oh, jadi ini 1 tahunan ya, Mbak? Iya, aku udah 1 tahun sama Wardah. Oke. Muka mbaknya Wardah banget sih. Iya, beneran. Seru banget. Terus ini apa Mbak yang bareng ini? Iya, itu volunteer ya? Jadi karena dari alumni exchange program aku SMA itu kita ada komunitas besarnya. Jadi ini waktu itu di Bali se-Asia Tenggara kita bikin konferensi gitu. Dari Malaysia, Thailand. Gitu. Rame-rame. Berarti ini ngedatangin siswa SMA atau yang dari alumni Yang exchange alumni, ini? jadi yang expert gitu di bidangnya. Kita kayak ngebahas isu sosial yang masih tren di Asia Tenggara, terus kita bikin kayak perjanjian gitu. Kira-kira program apa yang bisa kita buat biar content creation. Seru banget. Iya. Aku kayak beneran ngeliat banyak banget loh, Ca. Tadi kalau nggak salah ada lagi loh, kayak nge-MC gitu ya Mbak? Ya. Awal mula bisa nge-MC itu gimana sih Mbak? Pengen banget belajar beneran. Ini nih. Iya, gimana Mbak? Jadi itu sebenarnya nge-MC itu aku biasa itu loh kayak tugas-tugas upacara. Oh. Jadi SMP kan. Iya. Nah, terus habis itu kayak ke bawah aja karena OSIS gitu kan. Iya. Nah, SMA tuh ada klub MC emang di sekolah aku. Di situ aku ikut terjun banget kayak ke debat dan lain sebagainya. Dan beberapa kali kayak ikut kompetisi gitu. Nah, kebangun dari situ sih sebenarnya kayak emang trial and error aja kalau nge-MC. Tapi apakah itu ikut pembelajaran juga kayak seminar buat khusus nge-MC atau enggak Mbak? Atau otodidak dong? Belum sih, otodidak. Paling itu maksimal kayak ke arah public speaking, jadi yang lebih general gitu, nggak yang MC khusus. Seru. Terus banyak mahasiswa yang merasa sulit buat memulai personal branding atau dia pengen nyoba MC tapi masih malu-malu gitu kan Mbak. Gimana sih buat ngatasin hal itu Mbak? Sebenarnya tuh kita harus ngelawan diri kita sendiri kan. Iya. Sebenarnya tuh kalau misalnya kita mulai dari sekarang pasti nggak kerasa gitu loh. Karena menurut aku bangun personal branding emang effortnya tuh besar banget. Kayak aku pun ngebangun ini tuh juga tanpa sengaja ternyata. Dari aku nyoba kegiatan ke bawah terus sampai akhirnya orang-orang taunya aku di area ini kayak aku public speaking gitu. Nah jadi mending dimulai aja kayak nge-MC ya udah dicoba karena kayak kalau misalnya nggak kita coba kita juga nggak tahu kemampuan kita di mana. Karena menurut aku juga cukup banyak trial and error di SMP dan SMA. Bahkan itu kan berarti jauh di belakang kan. Trial and errornya tuh di berbagai area gitu. Jadi aku sempat fokus olahraga, macam-macam gitu. Nah ternyata yang lebih works adalah di sini. Itu baru kesadar sekarang. Jadi dibangun dari sekarang. Kalau nggak dibangun dari sekarang, memang nggak ada waktunya lagi. Karena mumpung masih kuliah ya, besok udah harus menunjukkan hasilnya gitu kan. Jadi dibangunnya dari sekarang. Oke, jadi kayak terkait personal branding ini ya Mbak, ada nggak sesuatu hal yang Mbak harapkan dari personal branding yang nggak tersengaja Mbak lalui ini gitu lah? Jadi aku sebenarnya berharap banget bisa belajar lebih tentunya. Aku pengen ketemu orang-orang yang aku look up gitu dari sekarang, terus bisa sharing gitu. Kira-kira kayak gimana mereka bisa ngebangun diri mereka sampai jadi sekarang. Terus apa sih yang bisa aku lakuin juga di kapasitasku dan juga di area aku sekarang. Waktu Mbak kayak kan Mbak tanpa sengaja kan nih kan, terus kayak menurut Mbak ada nggak sih tantangan yang Mbak lalui selama kayak ngeposting ini, ada fase capeknya nggak Mbak pakai sosial media gitu loh? Ada. Sebenarnya gini, sebenarnya karena aku membangun personal branding tanpa sengaja. Jadi di awal tuh aku nggak tahu aku tuh arahnya mau kemana. Apakah aku itu akan cuma nge-share tentang kehidupan aku, ataukah aku punya kayak area khusus atau tema khusus gitu ya, yang orang tuh lihat. Misalnya kan ada sekarang yang kayak personal brandingnya dia
ngurusin tentang kayak makanan. Iya. Jadi semua postingan dia tentang makanan. Iya. Itu kan berarti disengaja ya, udah Iya. plan dari awal temanya ada. Nah sedangkan aku tuh nggak ada. Jadi tuh kadang misalnya nih, aku ngerasa kalau aku lagi nggak ada kegiatan, aku tuh nggak ada hal yang bisa aku share ke orang gitu. Nah pas yang kayak gitu tuh jadi kayak beban banget ke aku karena aku ngerasa kayak aku harus produktif biar aku bisa sharing something gitu. Tapi itu ternyata karena personal brandnya belum terbuat, belum terbentuk gitu loh. Aku belum tahu gimana aku bisa mengisi celah-celah kayak gitu. Capeknya tuh paling kalau misalnya kayak ngerasa malu juga gitu nge-share. Iya. Kayak nggak usah di-share deh gitu. Kayak cukup aku keep aja. Tapi ujung-ujungnya juga aku share juga. Gitu. Tapi apakah Mbak mengalami fase biasanya ada istilah detox media sosial gitu? Pernah banget sebelum masuk kuliah. Jadi kan itu COVID. Iya. Kemudian aku gap year teman-teman. Oh iya ya. Jadi di fase gap year itu aku detox sosial media dan bener-bener nggak kayak kesannya nggak muncul gitu. Karena mau fokus ke diri aku sendiri juga. Aku waktu itu kan namanya COVID kan kita nggak ada temen ya. Iya. Kayak susah kan kita ketemu orang, jadi aku ngerasa kayak aku sendiri gitu. Tapi ya abis itu pas masuk kuliah aku baru kayak ngerasa sparknya lagi, jadi kayak oke, aku bisa mulai sharing lagi nih kayaknya. Terus berhubung Mbak detoxnya selama masa gap year itu, terus kenapa Mbak mutusin buat masuk teknik kimia? Padahal passionnya Mbak itu kan public speaking, kenapa nggak kayak ilmu komunikasi atau hubungan bermasyarakat? Iya, jadi sebenarnya kenapa aku gap year adalah karena aku awalnya memang mau ke arah situ teman-teman. Jadi dulu selama aku SMA sampai action dan lain sebagainya itu memang arahku tuh ke sosial. Sosial ya. Cuma ternyata di tahun pertama tuh aku belum rezekinya gitu. Terus akhirnya aku selama setahun itu tuh bener-bener kayak ngedalamin lagi sebenarnya apa sih yang aku mau. Setelah aku belajar ternyata arahnya ada beberapa di teknik kimia. Meskipun sebenarnya kayak nggak lewat sini pun juga bisa gitu ya kan. Cuma aku merasa ya nggak apa lah. Mungkin ada challenge yang bisa aku ambil yang bisa bikin aku tuh lebih kayak berani lagi gitu dari sebelumnya. Dan aku ambil teknik kimia. Karena aku sebenarnya arahnya ke sustainability. Jadi karena arah itu aku ngambil teknik kimia. Sebenarnya kayak jauh banget teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Adanya di Indonesia ini. Oh gitu. Terus kan kayak Mbak aktif di teknik kimia nih. Terus aku lihat Mbak juga kayak aktif kayak bikin vlog gitu loh teman-teman, kayak pas praktikum. Jadi awalnya itu gimana sih Mbak kayak kayaknya aku harus posting juga deh ini, kayak nggak sebatas story gitu loh Mbak. Dan aku pribadi itu aku nggak punya keberanian untuk posting di reels itu loh Mbak. Dan aku takutnya ngerasa ntar orang pikir aku itu kayak sebatas pamer gitu loh Mbak. Jadi gimana Mbak? Jadi awalnya tuh waktu praktikum kan kita seru kan, Iya. dibanding matkul yang lain pasti lebih seru praktikum kan. Jadi aku ngerasa kayak ya udahlah record aja gitu. Waktu itu tuh kayak awalnya record aja dan awalnya juga emang di story doang. Iya makanya takut kan gitu loh awalnya di story akunya. doang, terus aku kayak ngerasa ya nggak apa nggak sih di post di reels aja, kayak orang pun juga kayak sekali lihat udah lupa. Oh gitu ya. Kan gak bakal ada yang memperhatikan kita segitunya kan, kecuali emang orang-orang yang pengen ngeliatin kita gitu. Jadi aku ngerasa ya udah nggak apa-apa, nanti komen orang kayak gimana ya terima aja gitu. Karena aku ngerasa enjoy juga di situ dan aku ngerasa lebih termotivasi ketika aku ngelakuin itu ya aku lakuin. Oke, jadi gimana nih Mbak untuk teman-teman nih, kan teman-teman masih banyak keraguan untuk memulai personal brandingnya nih, termasuk aku sendiri ya Ca, aku emang kayak ada ketakutan untuk memulai ini. Jadi menurut Mbak apa sih pesan untuk teman-teman di luar sana yang mau membangun personal branding? Teman-teman yang di luar sana yang pengen banget nyoba personal branding itu harus ditentuin dari sekarang. Atau enggak kalau misalnya masih bingung arahnya kemana, share aja apapun yang kalian punya di kehidupan. Karena menurut aku nggak ada yang nggak menarik gitu loh dari apa yang kita punya di hidup kita. Nah kalau nanti kita udah mulai sharing, pasti kita nemuin orang-orang tuh interestnya ke arah mana sih kalau aku share itu. Nah dari situ yang bisa kita ambil ininya. Jadi kayak trial pasarnya dulu nih, marketnya mereka sukanya yang arah apa ya. Misalnya kayak aku lihat Instagramnya Siva juga kayak fashion gitu kan. Iya, bener styling gitu. Jadi kayak dicoba lagi, kayak misalnya kamu gitu. Bikin konten mix and match atau apa kayak gitu, itu dicoba-coba terus. Nanti kalau misalnya
banyak yang respon baik, Iya. berarti kamu bisa mulai branding ke arah situ. Jadi kalau misalnya kita bingung banget dari awal, belum ada ide, dicoba kayak gitu dulu. Oke. Tapi Mbak, selain di Instagram, Mbak juga aktif di sosial media lain nggak, Mbak? Kayak TikTok atau kayak nge-vlog juga di YouTube. Tapi gimana Mbak? Mbak juga aktif apa nggak di TikTok? Di TikTok lumayan. Oh. Di TikTok lumayan, masih kayak building gitu. Soalnya aku emang main account-nya di Instagram. Iya. Di YouTube itu dulu waktu aku action tuh aku bikin vlog gitu. Tapi sekarang udah mulai berkurang karena aku juga kayak kayaknya lebih ke Instagram atau TikTok dulu deh. Oh gitu. Tapi Mbak pakai LinkedIn gitu nggak? Pakai, kalau LinkedIn pakai juga. Oh, aktif juga ya berarti? Cukup aktif. Biasanya aku nge-share yang lebih formal gitu sih kalau di LinkedIn. Kalau kamu pengen aktifnya di mana, Cik? Kayaknya yang pertama Instagram dulu ya Mbak, Iya. berarti. Itu ya langkahnya ya? Bisa dicoba dulu. Oke, Soalnya akan teman-teman coba. kalau misalnya pengen emang personal branding di sosmed, menurut aku Instagram tuh juga bisa cepat, rapid banget. Karena kalau di TikTok itu kita saingan sama algoritma yang lain kan. Sedangkan kalau di Instagram itu tuh algoritmanya beda sama TikTok. Dan ketika kita post, kalau misalnya kita udah punya followers yang kan Instagram bisa lebih banyak ya daripada followers TikTok. Maksudnya Iya. juga artinya udah sering kita pakai lebih dulu gitu. Nah, biasanya viewsnya bakal lebih banyak juga daripada di TikTok gitu. Karena kalau di TikTok misalnya konten fashion banyak banget juga kan. Iya. Sedangkan di IG tuh belum terlalu banyak yang Iya. post di situ. Oke. Bakal aku coba sih, Ca, beneran. Aku tunggu ya, Cik. Oke. Ntar aku jadinya temenan sama 2 selebgram kan. Oh. Tapi teman-teman juga harus nyoba nggak sih? Iya. Pastinya ya teman-teman. Oke, jadi itu pesan dari Mbak Sinta harus banget diterapin ya teman-teman. Karena kalau bukan diri kita sendiri yang mulai, siapa lagi? Bener nggak Mbak? Betul. Oh my god. Oke, jadi kita udah banyak ngasih pertanyaan dan udah dijawab juga sama Mbak Sinta. Makasih banyak ya Mbak. Iya, aku sangat terinspirasi lagi untuk lebih membangun personal branding di Instagram. Kamu harus coba juga, Ca, berarti. Harus coba semuanya ya. Kita semuanya Mbak. Iya. Oke. Oke, nggak terasa kita udah di penghujung pembicaraan kita hari ini ya di ngoceh kelima ini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu ya Mbak Sinta. Iya, terima kasih ya Mbak. Jadwalnya padat banget loh guys. Sampai dapet jadwal ini susah banget, sangat sibuk karena sibuk semuanya. Gitu loh, Ca. Teman-teman yang lebih sibuk. Enggak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan like, apalagi share ya teman-teman. Video ini pasti sangat berguna bagi teman-teman yang di luar sana. Oke, sampai jumpa di episode ngoceh selanjutnya. Aku Echa Aku Azifa dan Mbak Sinta, kami pamit diri. Dadah. Sampai jumpa di episode ngoceh selanjutnya. Bye.